Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Hazim dengan NIM 2523148. Saya dari kelas PTIK 6E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Jaringan Nirkabel. Dan dosen pengampu saya adalah Parian Amanda, MPDT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 pembahasan. Yang pertama, konsep umum jaringan nirkabel. Kedua, perangkat keras jaringan nirkabel. Ketiga, konsep umum WPAN. Keempat, konsep umum WLAN. Dan kelima, keamanan dari WLAN. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat, tetapi memakai gelombang sinyal seperti Wi-Fi. Nah, jaringan itu terbagi menjadi dua, ada jaringan kabel dan ada jaringan nirkabel, atau bisa disebut juga dengan wireless. Wireless adalah suatu alat komunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti dari kabel, dari media kabel. Nah, lanjut. Contoh penggunaan sehari-hari dari jaringan nirkabel adalah menggunakan Wi-Fi di rumah atau sekolah. Kedua, bermain game online. Ketiga, smart home, lampu CCTV atau AC yang terhubung lewat Wi-Fi. Nah, menggunakan Wi-Fi di rumah atau di sekolah, kita menggunakan jaringan wireless tersebut tanpa menggunakan kabel. Jadi kita menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, bermain game online juga kita menggunakan jaringan wireless. Kita tanpa menggunakan kabel. Dan begitu juga dengan smart home, CCTV. Nah, kita menggunakannya dengan jaringan nirkabel. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, tidak perlu kabel lebih rapi. Kedua, lebih fleksibel karena bisa dipakai sambil berpindah tempat. Ketiga, mengurangi penggunaan kabel sehingga lebih hemat biaya instalasi. Nah, yang pertama, tidak perlu kabel lebih rapi. Sudah jelas karena jaringan wireless ini tidak memerlukan kabel. Kekurangan jaringan nirkabel adalah yang pertama, kecepatan biasanya lebih lambat dibanding jaringan kabel. Kedua, sinyalnya bisa terganggu. Yang ketiga, jangkauan terbatas. Nah, kecepatannya biasanya lebih lambat dibanding jaringan kabel. Tentu karena jaringan nirkabel ini biasanya dibatasi oleh pihak berwenang. Seperti IndiHome sudah membatasi jaringan tersebut, misalnya yang bisa diakses hanya 10 orang. Lebih dari 10 orang tidak bisa mengakses jaringan nirkabel tersebut. Sinyalnya bisa terganggu, misalnya karena tembok besar atau jarak yang terlalu jauh. Yang ketiga, jangkauan terbatas. Sudah ditentukan berapa klien yang bisa menggunakan jaringan tersebut. Nah, kesimpulan dari jaringan nirkabel. Kesimpulan dari jaringan nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan kita terhubung ke internet tanpa kabel menggunakan sinyal. Teknologi ini sangat membantu kehidupan sehari-hari, tetapi tetap harus digunakan dengan bijak dan aman. Jadi, jaringan nirkabel ini kita harus menggunakannya dengan baik dan aman. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakannya dengan membuat password di jaringan kita sendiri, agar lebih aman, bisa dikoneksikan oleh orang-orang yang tertentu saja, dan bisa lebih bijak lagi kita saat menggunakan jaringan wireless. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu perangkat keras dari jaringan nirkabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu perangkat keras dari jaringan nirkabel. Perangkat keras dari jaringan nirkabel adalah alat-alat fisik yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengatur sinyal tanpa kabel wireless agar perangkat bisa saling terhubung. Maksud dari perangkat keras jaringan nirkabel adalah alat-alat fisik, yaitu seperti yang bisa kita lihat, bahkan yang bisa kita rasakan, seperti router, access point, atau antena. Dia bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Itu.
Dan maksud dari kalimat yang digunakan untuk mengirim dan menerima serta mengatur sinyal tanpa kabel yaitu seperti alat bantu bekerja. Seperti mengirim sinyal, seperti router, dia menyebarkan sinyal, dan menerima sinyal seperti HP, dia menerima sinyal, menerima atau menangkap WiFi, dan mengatur sinyal, seperti router mengatur siapa yang terhubung, siapa yang terhubung dan bagaimana data berjalan. Agar perangkat bisa saling terhubung, supaya perangkat seperti HP, laptop, dan komputer bisa saling terhubung satu sama lain ke internet tanpa kabel. Jadi maksud dari perangkat keras jaringan nirkabel adalah perangkat keras jaringan nirkabel, alat yang membantu perangkat terhubung tanpa kabel dengan cara mengirim, menerima, dan mengatur sinyal. Baik, pada kali ini kita masuk mengenai jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama di sini ada perangkat keras, contohnya seperti router. Nah, router adalah alat yang berfungsi untuk membagi koneksi internet ke banyak perangkat sekaligus, baik melalui kabel maupun WiFi. Kedua, ada access point. Access point adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi agar perangkat lain bisa saling terhubung ke jaringan. Jadi, router itu alat utama untuk menyediakan internet. Sedangkan access point adalah alat yang menyebarkan sinyal WiFi. Nah, yang ketiga yaitu adalah wireless adapter. Wireless adapter adalah perangkat yang digunakan agar komputer atau laptop yang bisa terhubung ke jaringan WiFi. Dan antena adalah bagian dari perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang radio. Jadi, maksud dari wireless adapter adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop saling terhubung ke jaringan WiFi tanpa kabel. Sedangkan antena adalah bagian perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal agar jangkauan WiFi lebih luas. Yang kelima yaitu perangkat penggunaan klien. Penjelasan di sini, perangkat penggunaan klien adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses atau menggunakan jaringan nirkabel. Jadi, adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses dan menggunakan jaringan nirkabel seperti contohnya seperti HP, laptop, PC, tablet, dan hal lainnya. Itu yang dimaksud dengan klien. Nah, kita telah mengetahui dari jenis-jenis perangkat keras dari jaringan nirkabel. Nah, seperti ada pertama tadi ada router, access point, wireless adapter, antena. Yang terakhir adalah klien. Klien adalah suatu pengguna. Nah, pada kali ini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan dari mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel adalah berbagai alat seperti router, access point, terus antena, wireless adapter, serta klien yang saling bekerja sama untuk mengirim dan menerima sinyal tanpa kabel, sehingga perangkat dapat terhubung dan mengakses jaringan dengan mudah agar lebih efektif. Nah, klien tersebut seperti kita sebagai contohnya sebagai klien, kita menggunakan jaringan nirkabel tersebut di kampus maupun di sekolah maupun di rumah. Kita menggunakan jaringan nirkabel. Nah, mungkin cukup sekian materi kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep umum WPAN. Jelaskan mengenai wireless personal area network. Ya, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu WPAN. WPAN adalah personal area network, yang adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat. Nah,
Jadi WPAN ini hanya bisa digunakan untuk jangkauan yang sangat jarak dekat. Nah, jangkauan WPAN jangkauannya sangat dekat, biasanya beberapa meter saja, cocok untuk pengguna pribadi. Ya, itu tentang mengenai apa itu penjelasan mengenai WPAN. Jadi WPAN ini hanya untuk bisa digunakan dalam jarak dekat dan hanya lebih cocok untuk pribadi, tidak bisa digunakan oleh umum. Lanjut, tujuan dari WPAN. WPAN bertujuan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Nah, menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat, contohnya seperti kita menghubungkan dari HP kita ke Bluetooth. Nah, itu contoh dari WPAN. Dan yang kedua, dari tujuan WPAN ini mempermudah pertukaran data tanpa kabel. Nah, mempermudah pertukaran data tanpa kabel. Jadi WPAN ini bisa mentransfer data lewat Bluetooth, gitu. Bisa kita untuk mentransfer data tetapi tidak menggunakan kabel. Itu tujuan dari WPAN. Dan yang ketiga, dari tujuan WPAN ini mendukung aktivitas sehari-hari agar lebih praktis. Nah, WPAN ini seperti kita pakai jam smartwatch. Nah, WPAN ini hanya bisa digunakan untuk jarak yang benar-benar dekat. Di jam smartwatch ini kan dia menggunakan jaringan personal area network ini yang sangat dekat. Itu contoh dari tujuan WPAN. Kelebihan dari WPAN ini tidak perlu kabel, memang tidak memerlukan kabel, jadi lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja. Mudah digunakan, tidak ribet. Nah, memang mudah digunakan WPAN ini. Jadi WPAN ini bisa digunakan dimanapun dan kapanpun, dan bisa digunakan di berbagai tempat. Dan hemat daya. Maksud dari kata hemat daya ini, penggunaan kita di saat kita menggunakan HP untuk kita mentransfer data lewat Bluetooth ini, itu benar-benar menghemat daya baterai kita dan tidak boros. Dan yang keempat, mengenai kelebihan dari WPAN ini, cocok untuk perangkat kecil dan pribadi. Cocok untuk perangkat kecil dan pribadi. Jadi WPAN ini sangat cocok untuk perangkat-perangkat kecil seperti tadi, untuk mentransfer data, untuk QR, terus untuk NFC, itu sangat cocok untuk WPAN. Dan adapun sekarang kita masuk ke kekurangan WPAN. Kekurangan dari WPAN ini ada 4 kekurangannya. Jangkauannya sangat terbatas, hanya beberapa meter saja. Jangkauannya sangat terbatas, hanya beberapa meter saja. Jadi hanya bisa digunakan dalam jarak dekat sekitar beberapa meter. Jika perangkat terlalu jauh, koneksi akan terputus. Itu dari kekurangan dari WPAN. Dan kecepatannya relatif dibandingkan WiFi. Kecepatan WPAN ini memang seperti Bluetooth, seperti kita menggunakan Bluetooth. Nah, lebih lambat sehingga kurang cocok untuk mengirim file besar. Itu hanya bisa lebih praktis untuk kirim-kirim file-file kecil. Itu dari kekurangan dari WPAN. Lanjut, yang ketiga, kekurangan dari WPAN ini tidak cocok untuk jaringan besar. Nah, WPAN ini hanya bisa digunakan untuk pribadi kita, dan tidak bisa digunakan untuk banyak pengguna seperti di sekolah maupun di kantor maupun di rumah. Harus dalam jarak dekat. Yang keempat dari kekurangan WPAN ini, harus dalam jarak dekat. Nah, perangkat harus berdekatan agar bisa terhubung, sehingga kurang fleksibel untuk penggunaan jarak jauh. Dia tidak bisa jaraknya berjauhan, hanya bisa untuk jarak yang dekat, mudah terganggu. Yang kelima dari kekurangan WPAN ini, mudah terganggu, sinyalnya bisa terganggu oleh perangkat lainnya untuk hambatan seperti dinding. Jadi saya dapat simpulkan bahwasanya WPAN ini, kalau kekurangan utamanya itu seperti adalah jarak yang sangat terbatas dan kemampuan yang bisa terlalu besar, sehingga hanya cocok untuk penggunaan sederhana dalam jarak dekat. Kesimpulannya, jadi karena cuma ngabungin 2 atau 3 perangkat saja untuk WPAN ini, nggak butuh router dan instalasi ribet. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai WPAN ini. Local Area Network.
Nah, langsung saja, apa itu yang dimaksud dengan WLAN? WLAN adalah Local Area Networks, adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area tertentu tanpa kabel, seperti di rumah, sekolah, maupun di kantor. Jadi, jaringan nirkabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area tertentu. Nah, biasanya sudah tersedia kayak di rumah, di kantor, atau di perusahaan jaringan tersebut. Nah, dari jangkauan WLAN ini, jaraknya lebih luas daripada WPAN, Wireless Personal Area Network. Kalau WPAN ini memang hanya untuk pribadi, tapi kalau WLAN ini dia jangkauannya jauh lebih luas daripada WPAN. Dan yang kedua, jangkauannya biasanya mencakupi satu ruangan, rumah atau kantor gitu, atau sekolah gitu. Itu mengenai maksud dari WLAN dan jangkauannya. Nah, masuk ke tujuan WLAN. Tujuan dari WLAN adalah menghubungkan banyak perangkat dalam satu area. Jadi, memudahkan akses informasi secara cepat melalui internet. Dan yang kedua dari tujuan WLAN ini, memberikan akses internet tanpa kabel. Jadi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, maupun berkomunikasi secara online. Yang ketiga, tujuan dari WLAN ini mempermudah komunikasi dan berbagi data. Membantu berbagi data seperti membagi data file, printer, dan lain-lain dalam satu jaringan dengan lebih efisien. Masuk kita kepada mengenai kelebihan dari WLAN ini. Nah, kelebihan dari WLAN ini tidak perlu kabel. Penggunaan tanpa kabel membuat lingkungan lebih rapi dan tidak ribet saat pemasangan. Jadi lebih efisien kita menggunakan WLAN ini. Dan yang kedua, kelebihan dari WLAN ini bisa digunakan banyak perangkat sekaligus. Maksudnya, banyak perangkat sekaligus ini seperti HP, laptop, tablet, dan hal lainnya bisa terhubung dalam satu jaringan yang sama. Yang ketiga, lebih fleksibel. Bisa digunakan sambil berpindah tempat. Nah, penggunaan tetap bisa terhubung ke jaringan meskipun berpindahan tempat selama masih dalam jangkauan. Dan yang keempat dari kelebihan WLAN ini, mudah dipasang dan digunakan. Maksudnya, instalasi WLAN ini relatif dan tidak memerlukan banyak peralatan tambahan. Yang kelima, yang terakhir ini, dari kelebihan WLAN ini cocok untuk area lokal seperti rumah, kantor. Nah, itu WLAN ini sangat aktif digunakan di area terbatas seperti rumah tadi, kantor, maupun sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kekurangan dari WLAN. Kekurangan dari WLAN ini sinyalnya bisa terganggu. Jadi, hambatan fisik, gangguan dari perangkat lain dapat melemahkan sinyal WiFi. Nah, itu jadi bisa contohnya seperti lagi hujan deras. Nah, sinyal kita bisa terganggu, mudah terganggu oleh keadaan cuaca. Dan yang kedua dari kekurangan WLAN ini, kecepatannya tidak begitu stabil. Tidak begitu selalu stabil. Kecepatan internet ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi jaringan dan jumlah pengguna. Nah, jika kondisi jaringan tempat kita sedang bagus, maka dia akan baik-baik saja. Tetapi sering terganggu oleh misalnya jumlah pengguna. Nah, jumlah pengguna ini biasanya sudah ditentukan. Jika lebih, maka koneksi kita akan terganggu atau bisa lambat. Dan yang ketiga dari kekurangan WLAN ini, mempermudah komunikasi dan berbagi data. Jadi mempermudah berkomunikasi. Dan yang ketiga, rentan terhadap masalah keamanan jika tidak terlindungi. Jadi tanpa pemasangan yang baik, jaringan bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Nah, jadi harus kita perlu perhatikan pas lagi pemasangan keamanan mengenai jika tidak dilindungi. Yang keempat, mengenai kekurangan WLAN ini, jangkauan terbatas. Semakin jauh dari sumber sinyal, koneksi akan semakin lambat. Yang kelima, perlu pengaturan dan perawatan jaringan. WLAN ini perlu dikonfigurasikan dan dirawat agar tetap aman dan bekerja dengan baik. Nah, masuk ke kesimpulan WLAN ini. WLAN adalah jaringan nirkabel yang digunakan dalam area lokal atau area yang terdekat untuk menghubungkan banyak perangkat menggunakan WiFi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jaringan WLAN ini. Akan menjelaskan mengenai keamanan dari WLAN. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu konsep umum dari jaringan nirkabel, perangkat keras dari jaringan nirkabel, konsep dari WPAN, konsep umum dari WLAN, dan keamanan dari WLAN. Sekarang kita masuk dalam materi yang terakhir mengenai dari keamanan dari WLAN. Apa itu keamanan dari WLAN? Kita baca dulu terlebih dahulu. Keamanan WLAN adalah cara untuk melindungi jaringan WiFi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, keamanan ini, WLAN ini sangatlah penting kita untuk jaga. Sangatlah perlu kita mengetahui dari keamanan dari WLAN ini. Nah, keamanan WLAN ini biasanya berada ketika kita ingin menggunakan WiFi gratisan, WiFi yang ada di sembarangan tempat. Nah, mungkin kita tahu passwordnya, kita tahu sandinya. Kita ketika masuk, kita tidak sadar kita sedang lagi diambil data-datanya lewat jaringan. Sekarang begitu banyak virus-virus atau hacker-hacker yang merotasi data-data kita dengan menghubungkan perangkat kita ini dengan WiFi doang. Nah, perlu kita ketahui juga keamanan WLAN ini sangatlah penting untuk diri kita pribadi. Jadi jangan pernah menggunakan jaringan yang kita tidak tahu jaringan tersebut ini penggunaannya siapa yang menggunakannya, siapa yang pemiliknya. Nah, masuk kepada mengapa keamanan penting. Keamanan dari WLAN itu penting. Yang pertama, di sini ada orang lain tidak memakai WiFi kita tanpa izin. Kedua, memiliki data pribadi, password, atau foto, dan lain-lain. Mencegah persentasan atau pencurian data. Nah, agar orang lain tidak memakai WiFi kita tanpa izin, kita gunakan password atau kata sandi yang kuat untuk WiFi kita, agar orang lain ini tidak mudah untuk mencuri data-data kita, untuk mengambil data-data kita. Agar tidak mudah kita membuat jaringan tersebut ini menggunakan password atau kata sandi yang kuat. Masuk ke cara menjaga keamanan dari WLAN. Yang pertama, di sini menggunakan password WiFi yang kuat, untuk WiFi yang kuat. Terus tidak sembarangan terhubung ke WiFi umum, memeriksa perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, menggunakan password. Nah, perlu diingat kembali cara menjaga keamanan dari WLAN ini, kita menggunakan password yang lebih kuat gitu, lebih kompleks gitu. Kita menggunakan password yang lebih sulit diretas sama orang lain. Yang kedua, tidak sembarangan terhubung ke WiFi umum. Kita tidak perlu tiba-tiba sambung ke WiFi yang ada di jalanan atau di mana. Kita tidak tahu nih sumber itu, pemilik WiFi ini kayak gimana. Kita tidak boleh mempercayai suatu tempat langsung kita koneksikan internet kita, karena sangatlah bahaya ketika kita menggunakan WiFi umum. Kita mudah dirotasi data-data kita dari WiFi tersebut. Kita bisa dilihat data-data kita dengan mengkoneksikan internet kita ke WiFi umum tersebut. Terus memeriksa perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, kita perlu periksa perangkat ketika kita memiliki WiFi ini. Kita perlu periksa perangkat kita. Ada berapa orang yang menggunakan WiFi kita, gitu. Jika ada orang yang kita tidak ketahui, orang asing kita tidak ketahui, bisa kita hapus atau kita blokir orang tersebut. Ya.
Jadi dari kesimpulan semuanya, keamanan dari WLAN ini sangatlah penting agar jaringan WiFi tetap aman, cepat, dan hanya digunakan oleh orang yang berhak. Nah, maksud dari kata orang yang berhak ini, kita perlu mengetahui siapa saja yang menggunakan perangkat WiFi kita, gitu. Jika ada orang lain, orang luar atau tetangga kita tiba-tiba memakai tanpa seizin kita, bisa kita blokir secara atau bisa kita hapus agar dia tidak bisa menggunakan WiFi kita, dan kita tingkatkan lagi keamanan password kita, gitu. Mungkin cukup sekian mengenai konsep keamanan dari WLAN. Saya Azim telah menjelaskan mengenai konsep yang pertama. Saya telah menjelaskan mengenai konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, keamanan umum WLAN, dan konsep umum WLAN.